Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya Nama saya Beni Setiawan. Saya saat ini Ketua IATMI Komisariat United Kingdom. Pada hari ini kita akan adakan sesi pertama. Kita sebutnya sebagai Virtual Career Session dari IATMI UK. Dan kita sudah kedatangan Mas Hadi Ismoyo yang saat ini adalah Sekjen dari IATMI Pusat. Dan saya akan undang Mas Hadi untuk bisa kasih opening remarks singkat, kemudian saya akan lanjutkan dengan berbagi sedikit saja statistik tentang apa yang kita lihat 3 minggu terakhir sebelum kita akhirnya menginisiasi sesi pada hari ini. Saya ingin persilakan Mas Hadi Ismoyo. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan para panelis yang kami hormati, Mas Hadi, Mas Puput, Mas Bona, dan moderator dalam hal ini Mas Beni, dan pihak-pihak lain mungkin Mas Yando yang ikut juga. Terima kasih atas inisiasi acara seperti ini yang barangkali juga membuka wawasan baru bagi adik-adik mahasiswa, terutama tingkat akhir, untuk mengetahui seberapa jauh persiapan untuk masuk ke dunia industri migas. Yang sering saya temui pada saat saya roadshow ke komisariat-komisariat di kemahasiswaan adalah pertanyaan terkait dengan apakah masa depan industri perminyakan di Indonesia masih bagus apa tidak. Nah, sepengetahuan saya sebetulnya dari sisi resources, kita masih banyak resources minyak dan gas bumi, terutama di Indonesia bagian timur. Namun memang karena beberapa hal, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan iklim investasi, barangkali mungkin saat ini industri migas kita sedikit lebih slow dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Namun jangan khawatir bahwa kita semua harus bergerak, kita semua harus melakukan banyak inovasi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan teknologi di subsurface, maupun teknologi dari surface, maupun teknologi-teknologi di bidang IT. Jadi saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak hanya sekedar fokus kepada petroleum engineering yang kita pelajari, tetapi juga bidang-bidang lain di industri migas yang di luar subsurface dan well. Saya pikir kita bisa mengambil pelajaran dari senior-senior kita, ada Mas Puput yang melalang buana kemana-mana sudah, ada Mas Hadi, ada Mas Bona, ada Mas Edwin, ada Mas Junko. Nah ini kita bisa belajar banyak dari milenial yang berkeliling dunia, baik dari sisi kerja di industri maupun belajar banyak dari ekspatriat kita di luar negeri. Jadi saya berharap dengan session yang digagas oleh Mas Bona, adik-adik mahasiswa dimanapun berada, bisa mengambil pelajaran dan hikmah sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang mahasiswa yang siap terjun baik dari sisi mental maupun dari sisi persiapan-persiapan teknis, termasuk persiapan-persiapan yang menurut orang simpel, tetapi kalau tidak dipelajari dengan baik juga menjadi pemicu kegagalan, yaitu mempersiapkan CV yang baik. Saya pikir dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis yang berkenan untuk memberikan waktu dan tenaganya dan pikiran untuk sharing session ini. Juga terutama Mas Beni yang selalu aktif untuk menghidupkan IATMI UK. Demikian Mas Beni. Oke, apakah semua udah bisa ngelihat screen saya? Oke, Bli Beni. Ya, sudah. Semua sudah Udah muncul sih ya, Career Development in Oil and Gas and Energy Industry.
Oke, selamat sore teman-teman di Indonesia dan juga selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di UK. Oke, sekarang saya akan sampaikan satu sesi tentang career development in oil and gas and energy industry dalam rangka IATMI UK Virtual Career Fair. Oke, ini agenda untuk untuk sore ini. Jadi kita mulai dari introduction, pengenalan tentang diri saya sendiri, kemudian lanjut overview, cover letter NCV, kemudian vacancy, screening, negotiation, social media, hingga training and development. Oke, ini sekilas tentang saya. Jadi saya lulus dari, dulu namanya masih teknik elektro, tapi sekarang udah jadi teknik tenaga listrik dari ITB tahun 2004. Kemudian saya join sebagai electrical engineer di PT Rekadaya Elektrika. Ini anak perusahaan rekayasa industri, cucunya PLN dari bulan Maret sampai September 2004. Kemudian saya pindah ke industri migas sebagai Electrical Construction Supervisor di Total E&P Indonesia dari 2004 sampai 2009. Kemudian saya join Premier Oil sebagai Electrical Engineer hanya setahun, kemudian saya pindah role sebagai Project Engineer. Dari total di Premier Oil dari Juli 2009 sampai Desember 2013. Kemudian saya pindah ke negeri jiran di Kuala Lumpur, Malaysia, masih sebagai project engineer di Petronas Carigali Sendirian Berhad. Kemudian Maret 2016, pada saat harga minyak crash, Maret 2016 ini harga minyak sempat mencapai $27 per barrel. Saya kena PHK, kemudian saya balik ke Indonesia. Saya bergabung balik dengan Premier Oil pada bulan Juni 2016 sampai April 2017. Kemudian saya dapat kesempatan untuk kembali ke negeri jiran sebagai project engineer di Schlumberger di KL Malaysia dari 2017 sampai Oktober 2018. Kemudian saya dipindah masih di Schlumberger. Saya dipindah ke Gatwick, UK. Gatwick ini kira-kira 1 jam dari London, mulai November 2018 sampai sekarang sebagai Senior Facility Engineer. Oke, ini sekilas tentang saya. Kemudian kita mulai dari overview. Oke, pertanyaannya adalah kenapa bekerja di oil and gas and energy? Jadi walaupun industri ini tengah berada di situasi yang sering disebut lower for longer, industri ini masih menawarkan package yang atraktif dibanding industri lain. Kemudian industri ini masih tumbuh dan sudah sangat stabil, sudah sangat mapan di dunia ini. Kemudian dia juga menyediakan lingkungan yang aman, safe and secure. Kemudian di industri ini kita bisa merasakan lingkungan yang dinamis, multicultural, multidisiplin. Kita bisa bekerja dengan berbagai orang, dengan berbagai latar belakang, berbagai negara. Kemudian yang menarik adalah kita bisa menerima compensation benefit yang bisa meliputi mulai dari basic salary, insurance, pension plan, housing allowance. Ini dulu bahkan ada company yang sampai ngasih rumah, benar-benar ngasih rumah. Kalau sekarang kebanyakan dalam bentuk allowance tiap bulan, atau ada yang bentuk pinjaman tanpa bunga, atau yang ada yang dalam bentuk diberikan rumah selama masa dinas, kemudian ada transportation allowance, bahkan ada vacation allowance, ada juga yang disebut hardship allowance kalau kita bekerja di lingkungan yang cukup keras, kemudian ada mob di mob, kemudian ada children education, ini sangat menarik bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian ada juga stock option, ini bisa dalam bentuk kita diberi saham atau dalam bentuk diskon untuk pembelian saham perusahaan tersebut. Kemudian ada bonus, entah ini bonus produksi atau bonus penjualan, kalau terutama teman-teman yang di service company. Oke, itu nggak semua perusahaan bisa memberi ini semua, cuma sampai sekarang masih ada perusahaan di industri migas yang bisa memberi semuanya ini. Oke, ya lanjut.
Oke, kalau kita mau masuk ke industri ini sebagai fresh graduate, langkah pertama adalah kita harus menyiapkan cover letter. Jadi untuk mengirim cover letter ini kita harus pastikan bahwa penerimanya itu yang tepat. Yang paling penting adalah biasanya beberapa lowongan itu mensyaratkan kita harus menulis kode tertentu, misalnya untuk lowongan petroleum engineer kodenya PE001. Nah, jangan lupa ditulis di judul email, sebab kalau misalnya kita sampai kelupaan, email kita cuma masuk ke dalam box dan nggak akan dilihat oleh recruiter. Karena recruiter akan melakukan sorting berdasarkan title yang ada di email itu. Kemudian di cover letter ini ya kita gunakan bahasa yang formal, kita sebutkan kualifikasi kita dan kenapa kita layak untuk masuk di pekerjaan ini. Kemudian sebutkan gelar akademis dan gelar profesional kalau ada. Kemudian jangan lupa cantumkan kontak kita. Yang penting adalah nomor telepon, nomor HP, dan juga email. Kemudian closing remark untuk further discussion. Kemudian jangan lupa sertakan CV dan juga dokumen lain yang diperlukan. Bisa dalam bentuk form yang harus diisi, bisa mungkin dalam bentuk akademik transkrip, tergantung dari permintaan. Oke, setelah kita siapkan cover letter, yang paling penting adalah kita harus siapkan CV. Ini adalah senjata kita yang paling utama. Untuk fresh graduate, maksimal 2 halaman cukup, 2 halaman A4. Gunakan bahasa Inggris, kecuali diwajibkan gunakan bahasa Indonesia. Untuk personal information yang harus kita sertakan adalah nama dengan academic degree, kemudian nomor HP dan juga email. Untuk alamat, itu optional aja, nggak disertakan juga nggak apa-apa, karena sekarang sudah hampir jarang atau hampir nggak ada recruiter yang menghubungi kita dengan surat, semua lewat email atau HP. Skype ID juga bisa disertakan. Udah cukup itu aja untuk personal information. Nggak perlu kita cantumkan tanggal lahir, agama, keluarga, hobi, kecuali kalau memang diminta di lowongan. Kemudian nggak perlu cantumkan foto. Kemudian setelah personal information, kita harus siapkan personal professional statement. Ini sebenarnya lebih bagaimana cara kita menjual diri kita, atau kalau sekarang biasa disebut istilahnya teknik copywriting. Jadi katakanlah saya bisa nulis, I'm a petroleum engineer with specialization in enhanced oil recovery, especially on the water and gas injection. Contohnya seperti itu. Jadi untuk professional statement ini lebih bagus kalau kita spesifik menyebutkan kelebihan kita, spesifik dalam artian skill kita, tapi bukan dalam arti I'm a hard worker, I'm a diligent, nggak perlu yang seperti itu. Oke, kemudian setelah personal statement, mulai dari pengalaman kerja kita, mulai dari yang paling ya terkini, yang paling awal, yang paling sekarang, masukkan juga pengalaman on the job training, kemudian cantumkan nama perusahaan dan juga deskripsi perusahaannya kalau misalnya perusahaannya ini kurang dikenal publik, kemudian bulan dan tahun kita bekerja di perusahaan tersebut, kemudian job descriptions dan nama project kalau ada, kemudian achievement juga bisa disertakan di situ. Setelah job experience adalah pengalaman seminar, kemudian publication, award, kemudian riwayat pendidikan kita, pengalaman organisasi, bahasa, kemampuan bahasa kita, computer skill, biasanya paling nggak Office dan Windows, plus satu technical software yang kalian kuasai, kemudian reference letter ini optional aja. Kemudian cukup standar formatting, millennial design nggak terlalu penting di sini. Kemudian jangan lupa sertakan kontak detail di page footer kita. Seandainya CV itu di print dan tercecer, masih bisa terlihat kontak kita di situ. Kemudian dalam bentuk MS Word, cek dulu grammar sebelum dikirim.
dan update CV kita secara reguler. Kemudian di luar dari CV ini, kalau kita punya ijazah dan academic transcript yang nggak bilingual, tolong diterjemahkan ke Inggris. Biasanya kita di beberapa kampus mereka sudah menyediakan layanan seperti ini. Kemudian siapkan juga yang dilegalisir oleh kampus. Kemudian siapkan SKCK, tapi ini optional aja. Ini penting kalau misalnya kita mau ngelamar ke PNS atau BUMN. Kemudian semua dokumen penting di-scan, kemudian simpan di cloud storage seperti Google Drive atau OneDrive. Jadi jaga-jaga kalau misalnya komputer atau HP kita hilang, kita masih punya dokumen penting yang tersimpan aman di cloud drive. Kemudian siapkan reference, biasanya ini paling nggak ada 2, satu dari dosen kita, biasanya dosen pembimbing, dan satu dari industri, kalau ada. Kalau nggak ada, 2 dari dosen juga nggak apa-apa. Oke, setelah kita siapkan cover letter dan CV, berarti saatnya kita berburu lowongan. Nah, sebelum berburu lowongan, saya ingin berikan gambaran apa saja pekerjaan teknik yang ada di industri hulu migas. Karena di sini mayoritas saya lihat background-nya perminyakan dan GNG, mungkin teman-teman hanya akrab dengan pekerjaan subsurface dan well. Tapi di industri hulu migas sebenarnya luas. Jadi ada pekerjaan yang di surface facility, ini kebanyakan diisi oleh teman-teman yang lulusan dari Fakultas Teknologi Industri dan Teknik Sipil Perencanaan, seperti teknik kimia, mesin, elektro, sipil. Selain di Surface Facility Engineering, ada juga yang sifatnya function, seperti Operation Engineer, Maintenance Engineer, Inspection Engineer, sampai HSE, logistik. Kemudian ada istilahnya Project Management Function. Ini mulai dari Project Engineering, Planning Engineer, Controller, Cost Estimator, dan Contract Engineer. Nah, di sini saya tampilkan di sini untuk menunjukkan kepada teman-teman terutama yang di perminyakan di GNG bahwa masih ada pekerjaan lain di luar subsurface dan well yang sebenarnya bisa kalian masuki, terutama yang di function dan di project management. Jadi jangan terpaku pada hanya yang pekerjaan standar, seandainya lowongannya nggak ada di situ. Oke, tadi di awal saya memperkenalkan diri saya juga cantumkan bahwa saya pernah bekerja lewat skema outsource, pernah permanen, pernah dari kontrak. Bedanya apa? Jadi kalau permanen ini nggak ada batasan waktunya, biasanya sampai pensiun. Pensiun juga tergantung dari hukum tenaga kerja di negara masing-masing. Biasanya ini yang skema paling bagus, full package, dan yang paling aman, karena kalaupun kita dipecat, ada ketentuan tersendiri bagaimana pesangonnya. Nah, kalau dari kontrak ini ada batasan waktunya, biasanya sih sekitar minimal setahun, bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Biasanya secara keseluruhan paketnya nggak semenarik yang permanen, tapi kadang-kadang basic salary-nya lebih tinggi untuk mengkompensasi paket yang lebih kecil dari permanen. Nah, kalau yang paling bisa dibilang paling jelek ini, mungkin teman-teman juga sering dengar banyak permasalahan di third party outsourcing. Ini kita secara kontrak kita berada di bawah outsourcing company, tapi kita bekerja di host company, jadi kita mengikuti aturan yang ada di host company. Biasanya ini benefitnya yang paling kurang dan paling nggak aman dari segi pekerjaan. Tapi kalau di oil and gas, bisa jadi justru yang third party ini basic salary-nya jauh lebih tinggi dari yang dari kontrak dan permanen. Ada case seperti itu. Oke, kemudian balik lagi ke tema yang awal, bagaimana cara kita cari lowongan yang paling baik untuk fresh graduate adalah di kampus career center. Jadi ini saya sertakan dari semua universitas besar, dan jangan khawatir, katakanlah di karir.itb.ac.id ini nggak terbatas untuk mahasiswa ITB, siapapun bisa daftar di sini. Kemudian ini mungkin teman-teman kurang familiar, Upgrade ini punya UGM. Jadi ini intinya hampir semua career center ini terbuka untuk semua mahasiswa, jadi kawan-kawan tinggal daftar, kemudian bikin akun, isi data diri,
sertakan CV dan dokumen pendukung, kemudian tinggal apply sesuai kebutuhan. Kemudian job portal khusus untuk energi yang di Indonesia yang paling populer adalah Petromindo. Ada juga yang lain tuh Jobs Migas. Sebenarnya di luar dua ini ada juga beberapa, tapi saya cek ternyata websitenya udah down, udah nggak ada lagi. Kemudian ada yang general job portal, mungkin teman-teman udah akrab dengan Jobstreet, JobsDB. Ini ada beberapa alternatif yang lain yang nanti teman-teman bisa cek. Kemudian ini website perusahaan minyak terkemuka di Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di sini lowongan karirnya seperti apa. Kemudian ini yang di Oilfield Service Company, jadi ini penyedia produk dan jasa migas. Ada yang internasional, yang kita udah akrab, yang 3 besar, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, kemudian ada Weatherford, NOV. Kemudian untuk lokal, ini hanya beberapa yang saya sampaikan di sini. Apexindo ini pemilik rig, punyanya Medco. Kemudian PDSI ini Pertamina Drilling Service Indonesia. Kemudian ada El Nusa, anaknya Pertamina juga. Kemudian ada Petrosi, ada beberapa lagi selain ini. Kemudian ini ada EPC. EPC ini kepanjangan dari Engineering Procurement Construction. Jadi ini biasanya lebih ke kontraktor untuk service facility. Yang internasional dan beroperasi di Indonesia, 4 besar adalah McDermott, Saipem, Technip, dan Sapura. Kemudian yang 2 bawah ini, Worley Pearson dan Wood, ini engineering company, jadi mereka hanya terbatas di engineering. Kemudian di lokal, kita kenal ada Tripatra, ini bisa dibilang pelopornya EPC di Indonesia. Kemudian Gunanusa, yang ada di Cilegon. Kemudian Rekayasa, ini BUMN, IKPT. IKPT ini sebenarnya dia lebih banyak untuk pembangunan di industri hilir, seperti LNG dan pabrik pupuk. Kemudian ada Timas, ada Sinergi Engineering, ini juga salah satu konsultan yang cukup naik daun di Indonesia. Kemudian ini perusahaan tengah dan perusahaan hilir. Mungkin teman-teman nggak terlalu akrab kecuali yang Badak LNG dan Donggi Sndoro. Jadi Badak LNG dan Donggi Sndoro ini 2 LNG di Indonesia. Selain ditambah lagi dengan BP. Kemudian ini yang perusahaan petrokimia, katakanlah yang paling besar ini Chandra Asri. Kemudian nanti teman-teman bisa cek sendiri yang lainnya. Nah, ini yang menarik. Kalau teman-teman ingin berkarir sebagai ekspatriat, ingin kerja di luar dan cari lowongan di luar, ini salah satu, ini banyak website istilahnya global oil and gas job portal. Jadi ada yang bentuknya job portal, jadi mereka hanya menyediakan platform. Ada yang bentuknya memang headhunter, jadi mereka seperti company yang spesialis berburu tenaga kerja. Kalau dulu kebanyakan ini khusus untuk migas, tapi sekarang mereka udah mengembangkan sayap, nggak cuma di migas. Jadi sekedar berbagi, dulu di sekitar 2006-2007, saya juga pengen ngerasain kerja di luar. Untuk dapat list seperti ini, sampai saya harus beli, ya mungkin sekitar hampir 100 US lah. Waktu itu mungkin sekitar 1 juta, tapi itu juga lumayan karena itu hampir separuh gaji fresh graduate di Indonesia. Tapi sekarang teman-teman bisa cek langsung di sini. Oke, Beli Benny, kira-kira mau ada pertanyaan dulu atau lanjut? Ya, saya pikir kita buka pertanyaan dulu. Mungkin 1 atau 2 orang teman-teman mahasiswa, silakan can you please go to your bottom right screen, ada features raise up hand. Kalau ingin bertanya ke Mas Puput, sementara ini we are halfway. So but don't worry, tadi Mas Puput di beberapa slide terakhir kasih banyak banget list. So don't spend time to take notes on that. Kita akan nanti Mas Puput saya pikir akan dengan senang hati untuk sharing semua link-link itu ya Mas Puput ya. Ya, ini sengaja saya bikin agak cepat karena memang waktunya terbatas, tapi jangan khawatir nanti ini juga presentasi bisa diakses lagi, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot mencatat untuk saat ini. Gitu. Yes, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, ada Mas Revandi Reza. Saya unmute ya Mas Revandi. Ya, silakan Mas Revandi. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Beni, Mas Puput. Saya izin bertanya, kalau boleh mungkin bisa sharing juga tentang pengalaman Mas Puput dulu waktu dapat pertama kali kerja ketika setelah menjadi fresh graduate itu melalui mana ya, Mas? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau saya pertama dapat kerja, jelas lewat Career Center, dulu namanya CDC, Career Development Center ITB. Bisa dibilang itu dulu zaman saya lulus, mungkin saya nggak terlalu ingin menonjolkan sebenarnya, cuma pada waktu tahun 2004 bisa dibilang CDC ITB ini Career Center yang paling bagus se-Indonesia. Jadi pada masa itu sebagai mahasiswa ITB kita punya kelebihan bahwa kita dekat dengan Career Center, jadi kita nggak perlu datang kemana-mana, tinggal datang ke Career Center, kita masukin data diri, kemudian apply. Pada masa itu bisa dibilang banyak perusahaan-perusahaan terkemuka yang dengan sukarela mereka datang ke kampus, mereka mencari rekrutmen untuk fresh graduate. Cuma sekarang lebih bagus lagi karena bisa dibilang kualitas career center di berbagai perusahaan ini udah cukup merata, dan juga sekarang sebagai fresh graduate kalau lulus tahun ini atau tahun depan, dengan kemajuan teknologi informasi, akses jauh lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan fresh graduate daripada dulu. Moga-moga menjawab ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Puput. Kayaknya kita lanjut. We have 8 minutes left. Ya, silakan Mas. Oke, sekarang setelah kita apply ke lowongan-lowongan yang ada, kita masuk ke kita akan bahas dari segi job screening. Jadi untuk fresh graduate, screening ini biasanya berdasarkan CV dan academic transcript, tapi kalau untuk yang experience biasanya hanya berdasarkan CV. Dan juga perhatikan sekarang social media screening ini semakin umum, jadi berbijaksanalah kalau menggunakan sosial media. Saran saya perhatikan postingan-postingan teman-teman, terutama di Facebook dan Twitter. Jangan menyebarkan hoax, kalaupun komen politik jangan terlalu frontal, mendukung mati-matian salah satu pihak, seperti ya kita tahu sendiri fenomena di Indonesia. Hindari yang seperti itu, kalaupun udah terlanjur, ya coba dibersihkan feed-nya. Lalu secara umum recruiter ini hanya menghabiskan sekitar 5-10 detik untuk menyeleksi CV, tapi kalau untuk kampus rekrutmen biasanya lebih panjang lagi. Dan untuk yang experience hire, sekarang ini screening banyak dilakukan oleh software berdasarkan panduan kata kunci atau keyword. Karena banyaknya lowongan yang masuk, biasanya hanya yang shortlisted atau kandidat yang terseleksi yang akan dihubungi lebih lanjut, baik lewat email atau lewat telepon. Tapi kalau untuk yang kampus rekrutmen, biasanya perusahaan juga akan menghubungi lewat career center. Biasanya mereka akan buat pengumuman, apakah ditempel di career center atau diumumkan lewat website career center. Lalu setelah kita terseleksi atau shortlisted, kita masuk yang namanya tes tertulis. Secara umum ada 3 tes tertulis, ada 3 jenis. Ada yang namanya psikotes, ada yang tes pengetahuan umum, ada juga tes teknikal. Bisa jadi 3-tiganya ada, bisa jadi cuma salah satu. Jadi kalau psikotes ini sebenarnya tujuannya untuk mengecek kecocokan antara personality seorang kandidat dengan pekerjaan yang ditawarkan. Karena satu lowongan itu belum tentu cocok untuk semua orang gitu. Kemudian untuk tes psikotes ini ada hal-hal tertentu yang bisa kita latih, tapi ada juga hal-hal tertentu yang sebenarnya tesnya ini mencoba untuk mengetahui karakter kita. Nah, di sini kita nggak bisa melatih khusus untuk biar karakter kita cocok untuk pekerjaan tersebut gitu. Kemudian untuk tes teknis ini biasanya dari pengalaman kita, pengalaman praktis lah, pengalaman hands-on. Kalau dari pengalaman saya, ini
lebih banyak kita dapat waktu kerja praktek atau kerja di lab, di laboratori. Oke, psikotes yang pertama ini yang namanya tes gambar. Ada namanya Baum test, ada Dam test. Jadi Baum ini gambar pohon, Dam ini gambar orang. Pohon ini biasanya dibilang apa? Dalam pohonnya ini utuh, pohon yang berkayu, ada daunnya, gambarkan secara utuh, kemudian orangnya juga gambarkan secara utuh dari kepala sampai kaki, kemudian biasanya recruiter akan ngasih petunjuk orangnya harus seperti apa gitu. Kemudian ada juga namanya warteg test, bukan warung Tegal, tapi ini hanyalah meneruskan gambar dari pola yang sudah dibentuk. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kalau kalian tanya ini bagaimana cara menilainya, saya juga nggak tahu. Ini hanya psikolog yang tahu. Saya pernah coba tanya psikolog, ini artinya seperti apa, mereka nggak mau jawab. Oke, yang psikotes kedua, ini yang namanya Pauli and Kraepelin test. Ini tesnya simpel aja, cuma jumlahin angka, tapi ini sangat menguras energi kita, terutama untuk Pauli test. Jadi Pauli test ini kita akan dikasih kertas koran, isinya cuma angka, kita harus menjumlahkan dari atas ke bawah, nanti setelah 1 menit kita harus ngasih garis, kemudian kita lanjut lagi, sampai kalau misalnya kertas korannya habis, kita bisa minta lagi. Nah, pas kita, misalnya kalau kita lambat ngerjainnya, nanti tahu-tahu teman pesaing kita udah minta kertas koran lagi, wah itu kita sebagai kandidat yang ngerjainnya lambat akan ngerasa nervous, akan ngerasa terintimidasi gitu. Kemudian ini yang namanya differential aptitude test atau biasa diterjemahkan tes kemampuan diferensial. Ada yang paling umum untuk fresh graduate adalah DAT for guidance. Ini ada beberapa jenis tes, mulai dari verbal, numerik, abstrak, speed and accuracy, mechanical reasoning, space, kemudian ada spelling and language. Ini lebih mirip tes TOEFL sebenarnya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ditanyakan. Oke, saya nggak jelas. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya beserta contohnya. Jadi verbal ini lebih ke bagaimana kemampuan kita memahami suatu teks. Ada contohnya seperti ini. Kemudian untuk numerik, ini ada model hitungan sederhana, aritmetik sederhana, kemudian ada barisan angka. Jadi yang katakanlah yang nomor 1 ini 1, 4, 7, 10, 13, 16, berarti berikutnya 19 dan 21 ya. 19 plus 3, 22 ya. Kemudian yang abstrak ini hampir sama dengan yang baris bilangan, tapi ini dalam bentuk gambar. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ikut tes IQ, mirip-mirip seperti ini gitu. Kemudian ada juga yang namanya speed and accuracy, perceptual speed and accuracy. Ini sebenarnya simple aja. Kita cuma suruh cari perbedaan tabel A dan tabel B. Kalau kita lihat ini perbedaannya ada di baris ketiga, yang nomor satunya 2543, satunya 2534. Cuma itu aja, cuma suruh nyari perbedaan. Tapi kalau soalnya banyak, itu yang jadi masalah. Nanti baru kerasa pusingnya kita. Kemudian yang space ini kita suruh membayangkan dari bentuk datar menjadi bentuk 3 dimensi yang seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk mechanical ini lebih ke bagaimana logika mekanik kita. Ini kalau di contoh soal di sini, kalau misalnya gear A ini berputar ke kanan, nanti gear C berputar ke kanan atau ke kiri. Oke, kemudian ada lagi yang namanya preference test. Ada yang namanya PAPI test, ada yang namanya EPPS test. Ini sebenarnya hampir mirip, jadi kita disuruh memilih dari dua pernyataan, kita harus memilih yang paling sesuai dengan diri kita sendiri yang mana. Jangan coba-coba untuk memanipulasi gitu. Jadi karena mungkin katakanlah lowongan untuk field engineer, terus kalian pengen terlihat macho, terlihat gagah, kemudian kalian coba-coba memanipulasi jawaban yang kira-kira cocok untuk posisi field engineer. Jangan seperti itu. Nanti ketahuan akan ada banyak ketidakkonsistenan.
Oke, ada lagi yang tes yang cukup rumit saya bilang. Jadi ini ada studi kasus, kita diberi satu teks, kemudian kita disuruh memilih dari 4 pilihan ini, dan bisa dibilang 4 pilihan ini semuanya masuk akal. Tetap kita harus memilih yang kira-kira paling masuk akal yang mana, yang paling logis yang mana. Ini saya belum pernah nemu di tes oil company, tapi ini ada di salah satu perusahaan konsultan terkemuka. Tapi saya nggak bisa sebut mereknya ya. Kemudian ada tes khusus, ini ada group discussion, ada thinking out of the box, ada complicated case study, ada juga yang phone interview biasa buat experience. Jadi diskusi grup ini dibagi dari 4 atau 5 orang, kemudian katakanlah suruh buat trik dari kertas dan selotip, kemudian setelah itu kita suruh presentasi ya. Di sini intinya kita harus aktif, tapi jangan mendominan. Karena kalau mendominan, artinya kita nggak bisa teamwork. Kemudian setelah itu, setelah kita lolos tes tertulis, biasanya akan ada interview. Interview ini paling nggak ada 2 pihak, yaitu HR dan juga user, bisa digabung atau bisa terpisah. Kadang-kadang interview ini ada juga beberapa tahap, bahkan sampai ke VP level. Kemudian pertanyaan yang diajukan seperti ini, mulai dari perkenalan, kemudian pengalaman kita seperti apa, kemudian apa alasan kita meng-hire Anda sebagai kandidat, ini cukup tough, Kemudian yang tricky ini adalah apa kelemahan kita. Nah, ini pertanyaan yang cukup tricky, jadi coba teman-teman pikirkan. Kemudian ada pertanyaan teknis, ini tergantung dari posisi. Kemudian yang paling susah dijawab ini, berapa ekspektasi gaji. Kemudian yang terakhir ini biasanya cuma pertanyaan basa-basi aja, mereka pengen tahu seberapa jauh pengetahuan kita tentang perusahaan yang kita masuki. Oke, ini saya gambar piramid di sini cuma untuk menunjukkan bahwa katakanlah kita apply 100 lowongan, mungkin yang terseleksi cuma 10, yang kita sampai tes tertulis cuma 5, kita sampai interview mungkin cuma 3, sampai akhirnya yang tanda tangan kontrak cuma 1. Jadi untuk mendapatkan satu kontrak, satu tanda tangan kontrak atau satu pekerjaan yang sukses ya kita mungkin harus apply banyak. Oke, jadi di sini tips and tricks-nya, semakin banyak kalian ikut tes, akan semakin pede. Kemudian bangun jaringan, karena kadang-kadang lowongan itu datang dari teman, bukan dari yang situs-situs yang pernah saya sampaikan di awal. Kemudian coba praktekkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagi di sini, terutama untuk interview. Kemudian saat tes, pastikan kalian tahu lokasinya, jangan lupa bawa CV dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian waktu interview, kalau memang teman-teman nggak tahu jawabannya, lebih baik jujur aja nggak tahu, daripada coba-coba sok tahu, di-challenge balik sama interviewer, kita semakin ngeyel, itu semakin menjatuhkan poin kita. Kemudian kalau gagal, move on, lakukan evaluasi dan apply lagi. Jangan terpaku pada satu lowongan aja. Oke, setelah katakanlah kita lolos interview, pertanyaannya adalah kita mau gaji berapa? Nah, ini kan cukup susah ini jawabnya. Ya, jawaban standarnya adalah biasanya teman-teman yang polos ya jawabnya cuma ya terserah company aja berapa gitu. Kalau saran saya jangan jawab seperti itu. Kalian lakukan survei pasar dulu seperti apa. Kalau memang nggak ada patokan, ya udah berarti patokannya mau nggak mau pakai UMR plus ya mungkin 20-30% lah. Yang jelas gaji itu tergantung dari posisi, tergantung dari kondisi pasar, tergantung dari jenis perusahaannya, oil company atau service company. Secara umum ya, ini secara umum, oil company biasanya lebih tinggi dari service company. Kemudian company scale juga, biasanya international company lebih tinggi daripada local company. Kemudian tanyakan compensation benefit secara lengkap, kemudian apakah itu gross alias belum dipotong pajak atau net, sudah dipotong pajak. Kemudian negosiasi juga nggak apa-apa, kalian mau tawar gaji itu boleh-boleh aja, tapi kalau recruiter udah bilang take it or leave it, artinya udah final ya. Kemudian coba tanyakan
ada probation period atau enggak, kemudian ada penalti atau enggak. Kemudian setelah negosiasi sukses, biasanya kita akan menjalani MCU. Standarnya MCU adalah tes darah, tes urin, X-ray, dan pemeriksaan dokter umum. Tapi kadang-kadang untuk perusahaan yang lebih besar atau posisi-posisi seperti field engineer, kita ada tes-tes tambahan seperti ini. Oke, ini tambahan social media awareness. Tadi udah saya sampaikan, be wise, bijaksanalah dengan sosial media, terutama Facebook dan Twitter. Kemudian yang paling bagus adalah LinkedIn, ini adalah online CV. Kemudian kalian bisa coba ikuti orang-orang yang menurut saya cukup inspiratif, seperti ini ada Bu Milka, ada Pak Wisnu, ada Pak Peter. Kemudian ikuti follow recruiter, company, dan juga teman-teman yang satu profesi. Kemudian cek timeline secara reguler, kadang-kadang ada muncul lowongan, tapi dia cuma sebentar muncul, kemudian hilang lagi. Kemudian sosial media ini bisa jadi satu peluang buat teman-teman untuk menunjukkan kemampuan teman-teman, seperti mungkin teman-teman bisa coba bikin tulisan-tulisan yang terkait hal-hal teknis, atau mungkin sharing pengalaman teman-teman seperti apa. Oke, kemudian lanjut ke training and development. Untuk meningkatkan skill teman-teman, coba ikuti training-training baik offline ataupun online. Yang online ini ada beberapa website yang saya rekomendasikan. Kemudian coba bergabunglah dengan organisasi profesional seperti SPE, atau kalau untuk saya, untuk project management practitioner, biasanya kami join PMI, Project Management Institute. Untuk mahasiswa biasanya ada harga khusus, seperti SPE ini untuk mahasiswa Indonesia hanya $10 per tahun, ya murah lah, cuma mungkin 12.000 per bulan ya kira-kira. Kemudian coba dapat sertifikasi, misalnya seperti PMI ini mereka punya sertifikasi khusus untuk yang fresh graduate dan pengalamannya masih kurang, ada yang namanya CAPM, ini tesnya lebih mudah dan biayanya juga lebih murah. Dan ini sertifikasi ini bisa jadi salah satu nilai tambah teman-teman dibanding pesaing-pesaing yang lain. Kemudian ini yang menarik, namanya e-mentoring. Jadi SPE ini menyediakan platform e-mentoring untuk anggotanya. Motonya seperti ini, no boundaries, no barrier, just select advice from someone who's been there. Caranya seperti apa? Jadi anggota SPE dulu, kemudian klik link ini, e-mentoring.spe.org. Kemudian tinggal cari mentor sesuai kebutuhan. Ada beberapa bidang di situ, seperti ada di geologis, ada reservoir engineering. Saya juga tergabung di sini sebagai facility engineering. Nanti kalian bisa cari yang sesuai seperti apa. Kalian bisa lihat CV calon mentor seperti apa. Oke, jadi saya rasa itu aja. Moga-moga pas 40 menit lebih sedikit ya ini. Saya kembalikan ke Bli Beni, atau apakah mau ada pertanyaan atau lanjut masih ada sedikit presentasi. Silakan Bli Beni. Terima kasih Mas Puput. Ya, ini presentasinya padat banget, tapi informasinya juga sepertinya banyak banget yang buat saya juga ada beberapa hal baru yang menarik, dan saya pikir bagus untuk teman adik-adik mahasiswa fresh graduate untuk bisa tahu gitu. Saya akan buka Q&A lagi untuk 20 menit ke depan. Silakan manfaatkan mumpung Mas Puput ada di sini, bisa dialog, bisa interaktif di sini. Saya ingatkan, if you can go to your bottom right screen di mobile phone, ada features raise up hand, you can use that to ask question directly to Mas Puput. Oke, kalau belum ada, saya mau tanya Mas Puput, boleh dijelaskan sedikit mungkin bedanya oil company dengan service company, Mas Puput? Oke, makasih Bli. Jadi kalau untuk oil company, ini artinya mereka punya lapangan minyak sendiri. Kemudian kalau service company, mereka tidak punya lapangan minyak, tapi mereka menyediakan barang dan jasa untuk mendukung operasi perusahaan minyak. Jadi kalau di Indonesia katakanlah oil company ini seperti Pertamina, seperti Premier Oil,
Impact, Eni, BP, mereka punya lapangan sendiri, tapi biasanya mereka akan membutuhkan barang dan jasa dari perusahaan service company untuk mendukung operasi mereka. Ada service company seperti kita tahu, 3 besar, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, kemudian yang lokal seperti Apexindo, Petrosi, kemudian El Nusa. Moga-moga bisa menjawab ya, Bli. Siap, terima kasih. Dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan? Oke, ada dua. Saya kasih ke Mbak Anggraita. Saya asumsi ini Mbak ya, Anggraita. Silakan Anggraita. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya ada yang ingin ditanyakan. Lebih baik seketika saya S1 kemudian saya bekerja, atau S2 dahulu kemudian saya bekerja. Apakah hal itu menutup peluang saya kemungkinan untuk bekerja di oil company dan semacamnya? Terima kasih. Thank you, Anggraita. Mas Puput, silakan. Oke, pertanyaan bagus. Apakah S1 langsung kerja atau S2 dulu? Jawabannya tergantung pilihan kalian sendiri sih. Karena gini, kalau kita S2 dulu artinya skill kita akan lebih terspesialisasi. Jadi kalau kita sudah S2 bisa dibilang nanti pilihan kita lebih spesifik, tapi di situ kita punya keahlian yang lebih tinggi. Sementara kalau kita lulus S1 kemudian kerja dulu, itu kita bisa lebih gampang untuk katakanlah sedikit pindah bidang, atau mungkin kita bisa menyesuaikan setelah kita kerja, katakanlah seperti saya, aslinya electrical engineer, ternyata setelah kerja saya malah jadi profesional jadi project engineer. Jadi kalau misalnya saya mau ngelanjutin S2, mungkin kalau saya ngelanjutin teknik elektro udah nggak sesuai lagi ya, mungkin lebih cocok buat saya ngelanjutin ke S2 project management, misalnya seperti itu. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana privilege teman-teman sendiri. Apa kalau melanjutkan S2, apakah kalian punya tanggung jawab untuk katakanlah segera cepat kerja karena harus membiayai keluarga? Apakah kalian masih punya waktu untuk sekolah lagi, atau katakanlah harus cepat-cepat kerja karena dari faktor-faktor yang sudah saya sebutin itu. Itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Nggak ada pilihan mana yang lebih bagus atau lebih jelek gitu, karena itu tergantung pilihan individu sih. Tapi kalau saya pribadi ya ini ya, mungkin teman-teman bisa beda pendapat. Lebih baik kerja dulu, setelah kerja beberapa tahun udah menemukan mana bidang yang cocok, baru lanjutkan entah itu S2 atau ambil sertifikasi yang sesuai. Itu kalau pendapat saya pribadi ya. Oke, silahkan Bli pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Puput. Saya mau undang Bang Yando dulu. Silakan Bang Yando. Halo, halo semuanya. Mas Puput, presentasinya keren sekali. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari IATMI Jakarta. Sangat menghargai presentasi dan organisasi dari event ini. So anyway, saya cuma mau menambahkan sedikit nih dari beberapa tips dan triks lah soal S2 ini. Soalnya menarik juga bahasan S2. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau di dunia kerja biasanya S2 itu untuk menggantikan 10 tahun pengalaman. Oke. Expected-nya lah plus minusnya. Jadi kalau misalnya kita lulus S1, maka kalau kita lanjut S2, itu mungkin orang akan melihat kita sebagai orang yang sudah berpengalaman kerja sekitar 10 tahun, plus minusnya. Artinya, mungkin kita akan ngambil S2 itu anything between setelah lulus sampai ke 10 tahun. Karena kalau kita udah 10 tahun, kita mau ngambil S2, kecuali yang berbeda domain, maka sedikit tidak berguna ya, mungkin. Kecuali kita memang ingin menambah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan juga ya, melihat kondisi saat ini di mana harga minyak lagi rendah dan potensi ke depan kita nggak tahu, mungkin untuk ngambil S2 is a good option as well. Ya, jadi kita lulus, kita ambil S2, ambil 2 tahun, 3 tahun break while looking at the situation, dan kita ambil maybe S2 yang bisa masuk ke industri lain, atau
industri minyak itu sendiri. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih banyak Mas Benny, Mas Puput. Terima kasih Bang Yando dari IATMI Siap. Jakarta. Thank you for your insight, Bang Yando. Oke, saya ada dua penanya lagi. Ada Mas Aji. Saya kasih ke Mas Aji dulu. Silakan Mas Aji. Saya mau tanya Pak, misal untuk fresh graduate sebenarnya kita itu lebih cocok masuk service company atau ke oil company? Karena kalau dari perspektif saya sendiri sepertinya kalau masuk ke service itu kita bakal dapat lebih banyak pengalaman gitu Pak. Cuma itu kan baru berdasarkan perspektif. Jadi menurut pendapatnya Mas Puput dan teman-teman profesional yang udah bekerja yang dengan pengalaman yang banyak, kalau untuk fresh graduate kita lebih cocok ke service atau ke oil? Terima kasih. Thank you Mas Aji. Mas Puput, please go ahead. Oke, ini pertanyaan bagus. Masuk service company atau oil company? Kalau idealnya, bagusnya masuk service company, tapi dengan catatan service company yang punya program training and development yang bagus. Saya nggak bisa nyebut merek di sini, tapi jangan lupakan juga bahwa di oil company pun banyak yang punya training and development yang bagus. Cuma ya lagi-lagi tergantung dari, saya bisa bilang keberuntungan kita, apakah kita bisa masuk service atau bisa masuk oil company. Kalau memang idealnya, memang kita masuk service company dulu yang punya training and development bagus, kemudian kalau mau loncat ke oil company, itu juga bisa, atau kita tetap berkarir di service company yang menurut kita bagus gitu. Karena memang secara umum, karena service company ini dia menyediakan barang dan jasa, otomatis skill di produk dan di jasa tersebut biasanya lebih terasah daripada di oil company yang biasanya kita hanya sebagai user, kita hanya pengguna barang dan jasa dari service company gitu. Itu kalau perspektif dari saya. Tapi ya itu lagi-lagi kalau kondisi seperti ini kita nggak akan milih gitulah. Manapun yang keterima ya udah masuk aja gitu loh. Silakan Bli kalau ada tambahan Bli. Oke, terima kasih Mas Puput. I mean, my personal view will be if you join service company, of course yang teman-teman dapat adalah exposure. Jadi kesempatan itu terpapar dengan begitu banyak masalah dengan beragam klien, but then at the same time you will develop a skill set that is very narrow but deep as compared to those in the oil company mungkin ya. Itu my personal view karena saya sendiri juga belum pernah di oil company. Nanti kita akan diskusi. Saya catat pertanyaan Mas Aji. Kita akan tanya nanti ke teman-teman yang lain ya Mas Aji ya di sesi kedua ya. Saya ada satu pertanyaan lagi, Mas nggak tahu namanya Mas User. Kayaknya saya panggilnya Mas User juga. Silakan Mas User. Please introduce your name and university. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Elizabeth, saya dari ITERA. Saya mau nanya Pak, kan kembali ke CV tadi, saya lihat di beberapa lowongan pekerjaan itu ada diminta masalah GPA Pak. Nah, apakah di beberapa perusahaan itu telah diterapkan target GPA yang akan diterima dari rekruter tersebut? Kemudian saya ingin bertanya lagi Pak, satu lagi. Jadi kan kita kan kalau yang tadi kan seperti yang Bapak Puput Arianto sarankan, kalau untuk fresh graduate itu cocoknya di service company kan Pak. Nah, saya mau nanya kan kebanyakan saya lihat di service company ini yang dibutuhkan itu dari mechanical engineering dan electrical engineering. Nah, kira-kira untuk seperti Kak saya nih dari teknik geofisika, berapa persen ya berapa persen saya itu bisa masuk ke dalam perusahaan service company tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Elizabeth. Go ahead Mas Puput. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan yang sering menghantui gitu ya, karena dari perusahaan menerapkan IPK. Sekarang saya lihat beberapa perusahaan besar minta syarat IPK paling nggak 3,2. Sebenarnya IPK ini
diminta karena untuk membatasi jumlah pelamar. Karena kalau di perusahaan besar, otomatis mereka punya daya tarik yang luar biasa, pelamarnya banyak. Cara paling gampang untuk membatasi adalah dengan IPK dulu. Kalau untuk fresh graduate, ya udah bikin aja IPK 3,2. Tapi jangan salah ya, untuk perusahaan consulting yang papan atas, saya nggak akan sebut merek, mereka minta IPK 3,5, bahkan mereka spesifik minta dari universitas A, B, C. Di luar itu nggak akan dilayanin. Nah, kemudian biasanya pertanyaan tambahannya adalah, gimana kalau misalnya IPK saya nggak sampai segitu? Nah, caranya ya mau nggak mau kita harus apply dari perusahaan yang nggak menerapkan IPK. Biasanya perusahaan yang skala menengah atau skala kecil. Jadi memang bisa dibilang jalan kita lebih berliku, jalannya lebih panjang. Tapi kalau kita sudah mencapai di level experience udah lebih dari 5 tahun, biasanya udah nggak penting lagi IPK itu. Experience lebih penting gitu loh. Jadi di sini memang kalau kita punya IPK tinggi di atas 3,2 atau 3,3, itu memang kita punya keuntungan, kita bisa langsung masuk yang perusahaan favorit. Sementara kalau IPK kita rendah, bahkan karena IPK kita cuma 2,5 gitu, tapi kita mau sabar, kita kerja di perusahaan kecil, kemudian kita kembangkan kemampuan kita, pada akhirnya setelah kita sampai di level senior lebih dari 5 tahun, udah bisa dibilang kalau kita udah punya skill yang mumpuni, mungkin kita bisa lebih bagus daripada fresh graduate yang awalnya IPK-nya tinggi, masuk lebih dahulu di perusahaan yang favorit. Itu banyak terjadi, itu saya banyak lihat teman-teman yang katakanlah dari universitas nggak terlalu terkenal, IPK-nya pas-pasan, tapi mereka mau bersabar, mereka mau develop career di bidangnya yang sesuai, mereka join di perusahaan yang favorit dengan status sebagai experience hire. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang lulusan geofisika gitu, kok susah cari lowongan di service company karena kebanyakan cari mechanical electrical, ya mungkin tergantung dari service company-nya juga seperti apa ya. Kalau mereka memang katakanlah penyedia barang dan jasa yang lebih banyak terkait dengan kemampuan mechanical dan electrical, ya otomatis mereka pasti carinya lulusan elektro atau mesin ya. Cuma pasti ada service company yang memang membutuhkan lulusan GNG. Tapi ini mungkin juga terkait dengan pertanyaan yang karir di luar migas. Mungkin minta izin Beli Beni, setelah ini mungkin saya bisa nerusin presentasi saya sedikit tentang karir di luar migas. Yes, please go ahead, Mas. If you can do it in less than 5 minutes. Oke, no problem, Bli. Oke, di sini saya paparkan sedikit di presentasi ini tentang beberapa pertanyaan tambahan dari teman-teman yang nggak ada di list yang sudah kami buat di market survey. Jadi salah satu yang menarik adalah di sini ada pertanyaan tentang karir di luar migas. Oke, ini sedikit gambaran bagaimana harga minyak dari 2007 sampai 2020. Jadi kita lihat di sini 2010 sampai 14, harga tinggi di atas 100 rata-rata, kemudian anjlok di akhir 2014 sampai terendah di 2016, kemudian baru naik perlahan-lahan. Sekarang anjlok lagi gara-gara corona. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah masih ada kebutuhan petroleum engineering job? Nah, ini saya sampaikan fakta berdasarkan tulisan yang berjudul What is the Future Demand of Petroleum Engineering dari Journal of Petroleum Technology. Ini jurnalnya SPE. Jadi disitu disebutkan di 2018 perusahaan minyak di UK ini mempekerjakan lebih sedikit 38% dibanding tahun 2014 sebelum harga minyak jatuh. Sementara di Amerika sendiri, produksi minyak terutama dari shale ini naik drastis 46% dari 2014 ke 2014, tapi jumlah pekerjaannya malah turun 3%. Tapi di sini tidak disebutkan, di tulisan ini tidak disebutkan berapa kira-kira jumlah pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan. Ada satu paper lagi yang sangat menarik yang ditulis oleh Nathan Meehan. Beliau adalah presiden SPE, sekarang bekerja di Gaffney Klein, salah satu konsultan migas.
Dia memperkirakan bahwa meskipun ada tren digitalisasi otomatisasi di pekerjaan petroleum engineering, hanya sekitar 25% maksimal yang bisa diotomatisasi. Artinya masih banyak peluang untuk pekerja petroleum engineering di situ. Nah, di sini di paper ini disebutkan bahwa petroleum engineer are closely associated with only one industry. Only one industry ini maksudnya hanya satu industri, yaitu industri hulu migas. Sementara industri hulu migas ini banyak mem-PHK orang, terutama di masa downturn. Nah, ini termasuk saya salah satu korban PHK di tahun 2016. Kemudian ini saya sampaikan data lain dari Career Center ITB. Ini sayangnya saya cuma dapat dari WA, saya nggak bisa dapat complete reportnya seperti apa. Yang menarik di sini bahwa dari beberapa jurusan yang terkait industri hulu migas seperti perminyakan, geologi, geofisika, itu ternyata hanya sebagian kecil, di sini sekitar berapa, 36, untuk perminyakan ini 36%, geologi cukup tinggi, masih 56%, geofisika cuma 26%, kemudian teknik kelautan ini juga cukup rendah, 39%, yang bisa bekerja sesuai dengan bidang. Oke, kemudian saya balik lagi ke SPI paper tadi, di situ disebutkan bahwa di bagian kesimpulan, this suggests that we will need to revisit university education for petroleum engineers and all aspect of career development and training. Jadi seorang presiden SPI pun sampai mengatakan bahwa kita perlu, kalau dibilang merevolusi enggak, kita perlu melihat ulang bagaimana pendidikan teknik perminyakan di universitas ini dan aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan karir. Oke, sekarang di sini saya coba sampaikan bagaimana karir di luar migas. Tadi pertanyaannya, ini nggak ada nih lowongan yang cocok nih, karena tadi ada pertanyaan dari mahasiswa teknik geofisika. Kemudian harus gimana dong? Jadi perlu dipahami bahwa industri migas ini cukup luas, nggak cuma industri hulu migas, tapi ada industri tengah dan industri hilir. Ada beberapa opsi kalau kita nggak menemukan lowongan yang sesuai, kita bisa berpindah karir, saya nggak akan bahas di sini. Kita bisa upskill ini kita bisa katakanlah S2, tapi ya perhatikan bahwa ini kita perlu waktu, perlu biaya, dan mungkin ada loss opportunity di sini. Kemudian yang ingin saya bahas adalah kita bisa mencoba karir masih di industri migas atau energi, tapi yang lebih luas lagi. Di sini saya sarankan kita melakukan apa yang namanya side skill, yaitu kita belajar skill yang lebih general, yang lebih umum, yang bisa memperkaya pengetahuan kompetensi inti kita. Di sini ada 3 hal yang saya sarankan, yaitu HSE, Project Management, dan Data Science. Jadi 3 skill ini sangat dibutuhkan di industri hulu migas, tapi dia juga bisa diaplikasikan di industri lain. Pilihan lain adalah kita bisa mencoba spesialisasi di industri hulu migas, tapi yang di luar yang standar pekerjaan subsurface dan well. Sebagai contoh adalah corrosion specialist. Saya dulu kenal ada lulusan perminyakan yang dia jadi corrosion specialist, bahkan di masa harga minyak masih jaya. Kemudian ada lagi QA/QC, kemudian ada lagi yang sekarang lagi nge-boom, Internet of Things. Jadi Internet of Things dipadukan dengan data science, ini yang sekarang menjadi tren di industri hulu migas yang disebut dengan digital oil field. Jadi intinya semua parameter-parameter di industri migas, mulai dari parameter yang ada di bottom hole, dicoba diukur, kemudian datanya diolah, kemudian nanti bisa menghasilkan berbagai tren, berbagai otomasi, yang dulunya hal tersebut akan sangat memakan waktu dengan hasil yang nggak akurat, tapi dengan kemajuan teknologi digital, hal-hal tersebut bisa dilakukan secara cepat dan akurat dan sangat membantu pekerjaan engineering. Jadi kira-kira seperti itu, Bli, insight dari saya tentang karir di luar migas. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Q&A, Bli.